Halo semuanya, selamat datang di High Talk Podcast. Kalian sedang mendengarkan seri kita, Beyond the High, The Hidden Dangers of Chemsex dalam versi bahasa Indonesia. Judulnya adalah Melampaui Efek Tinggi, Bahaya Tersembunyi dari Chemsex. Di episode kali ini, Melampaui Efek Tinggi, Bahaya Tersembunyi dari Chemsex bagian 2, kita akan membahas dengan pendekatan yang sedikit lebih akademis, mengacu pada data statistik terbaru, laporan kesehatan masyarakat, dan hasil penelitian ilmiah. Kedengarannya serius, tapi tenang saja. Tujuan kita sederhana, membantu kita semua memahami fenomena Chemsex dengan lebih jelas, tanpa menghakimi, supaya kita bisa ngobrol tentang hal ini dengan penuh kepedulian dan percaya diri. Berikut topik yang akan kita bahas hari ini, 3 Chemsex, identitas, seksualitas, dan hasrat. Bagaimana Chemsex berkaitan dengan citra diri, ekspresi seksual, dan pencarian kenikmatan. 4 kecanduan Chemsex, dimensi fisik dan psikologis. Apa kata penelitian tentang ketergantungan, gejala putus asa, dan dampaknya terhadap kesehatan mental? 5. Tren Chemsex, gambaran di Thailand dan dunia. Di mana praktik ini semakin berkembang, zat apa saja yang paling sering digunakan, dan apa yang ditunjukkan oleh data terbaru. Baiklah, mari kita mulai. 3 Chemsex, identitas, seksualitas, dan hasrat. Penggunaan narkoba dalam praktik Chemsex tidak hanya berkaitan dengan sensasi fisik. Lebih dalam dari itu, Chemsex menyentuh eksplorasi identitas diri, seksualitas, hingga kebutuhan emosional. Keterlibatan dalam praktik ini seringkali mencerminkan dinamika psikologis dan sosial yang kompleks, bahkan kadang menjadi bentuk pelarian dari masalah sehari-hari seperti stres, kesepian, atau penolakan. Faktor-faktor utama yang berkaitan dengan identitas dan eksplorasi seksual. Melarikan diri dari stres dan beban psikologis. Bagi sebagian orang, Chemsex berfungsi sebagai mekanisme coping. Kondisi yang diinduksi oleh narkoba menciptakan ruang pelarian sementara dari kesedihan, kecemasan, atau rasa terisolasi. Dalam ruang tersebut, partisipan merasa lebih berdaya dan bebas, serta dapat mengakses pengalaman seksual yang biasanya sulit dicapai. Pencarian kenikmatan dan kepuasan yang lebih tinggi. Zat stimulan seperti MDMA atau metamfetamin dapat meningkatkan gairah secara signifikan sekaligus memperpanjang aktivitas seksual. Walaupun risikonya sudah diketahui, banyak pengguna tetap mengejar kenikmatan yang ditawarkan, menggambarkan pengalaman ini sebagai lebih dalam, intens, dan memuaskan dibandingkan hubungan seksual biasa. Penguatan dan eksplorasi identitas seksual. Bagi individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam, Chemsex dapat menjadi ruang bebas dari penilaian sosial. Di sini, mereka merasa diterima, diinginkan, dan divalidasi dengan cara yang dapat menyeimbangkan stigma yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan seperti ini seringkali meningkatkan rasa percaya diri dan rasa memiliki. Penemuan hasrat seksual baru. Efek neurologis dari narkoba seperti metamfetamin dan MDMA dapat memperkuat gairah dan rasa ingin tahu. Banyak partisipan melaporkan bahwa mereka menemukan fantasi, fetisisme, atau sisi seksualitas baru yang sebelumnya belum pernah mereka sadari. Pengalaman ini dapat membentuk ulang cara mereka memandang tubuh dan identitas diri. Merespon stigma dan penolakan sosial. Stigma sosial masih menjadi salah satu faktor terkuat yang mendorong Chemsex. Bagi sebagian orang, Chemsex menyediakan komunitas alternatif tempat mereka dapat mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Rasa, ruang aman, ini menjadi sumber kelegaan psikologis yang penting. Membangun keintiman dan hubungan emosional. Zat seperti GHB dan MDMA dapat menurunkan hambatan sosial sekaligus meningkatkan rasa kedekatan. Dalam Chemsex, sebagian partisipan menemukan hubungan yang mendalam, meski seringkali hanya sesaat, dengan orang lain. Ikatan ini, meskipun rapuh, dapat memberi jeda sementara dari rasa kesepian dan keterasingan. Menghadapi perasaan tidak berharga. Penelitian oleh Jaspal, 2022, mencatat bahwa Chemsex dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap perasaan tidak berharga atau tidak diinginkan. Aktivitas seksual di bawah pengaruh narkoba memberi kesempatan bagi individu untuk merasa dihargai dan diinginkan, menyeimbangkan pengalaman penolakan di bagian lain kehidupan mereka. Peran komunitas dan rasa memiliki. Lebih jauh dari pengalaman pribadi, Chemsex juga dapat dipandang sebagai praktik kolektif. Situasi kelompok seringkali memperkuat identitas bersama, rasa kebersamaan, dan validasi timbal balik. Bagi sebagian orang, Chemsex bukan hanya soal seks atau narkoba, tetapi juga tentang keterlibatan dalam subkultur yang memberi makna, pengakuan, dan solidaritas. Perspektif psikologis,
Identity Process Theory. Menurut Burke dan Stats, 2009, Identity Process Theory menjelaskan bahwa individu berusaha mempertahankan elemen-elemen utama identitasnya, harga diri, rasa mampu, kontinuitas, dan keunikan. Ketika aspek-aspek ini terancam oleh stigma seksual, eksklusi sosial, atau rasa tidak cukup, Chemsex dapat berfungsi sebagai mekanisme coping. Ia memulihkan rasa kendali, kepercayaan diri, dan keunikan, meskipun hanya sementara. Semakin kuat Chemsex dikaitkan dengan perbaikan identitas, semakin dalam ia tertanam dalam diri pengguna. Seiring waktu, Chemsex dapat bergeser dari sekadar aktivitas menjadi bagian inti dari identitas personal, sehingga semakin sulit untuk melepaskan diri darinya. Arah dukungan dan penelitian di masa depan. Upaya menghadapi fenomena Chemsex tidak cukup hanya dengan fokus pada penggunaan narkoba itu sendiri. Dukungan yang efektif harus mengintegrasikan faktor psikologis dan identitas, dengan memastikan bahwa intervensi tidak memperkuat stigma atau merendahkan harga diri. Penelitian di masa depan perlu memperluas jangkauan untuk mencakup pengalaman dari berbagai orientasi seksual dan identitas gender, dengan menelaah fenomena ini dalam dimensi sosial, psikologis, dan budaya. Yang tidak kalah penting, pendekatan harm reduction perlu melihat Chemsex bukan hanya sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai isu identitas, keintiman, dan rasa memiliki. Hanya dengan memahami lapisan-lapisan ini secara menyeluruh, kita dapat mengembangkan respon yang penuh empati, bermakna, dan efektif. 4. Kecanduan Chemsex, dimensi fisik dan psikologis. Chemsex merujuk pada penggunaan zat psikoaktif selama aktivitas seksual dengan tujuan meningkatkan kenikmatan, memperpanjang performa, atau memperkuat pengalaman secara keseluruhan. Zat yang umum digunakan antara lain metamfetamin, MDMA, GHB, dan kokain. Kecanduan terhadap Chemsex dapat berkembang baik pada level fisik maupun psikologis, dan berdampak besar pada tubuh, pikiran, serta kualitas hidup secara keseluruhan. 1. Kecanduan fisik terhadap Chemsex. Kecanduan fisik terjadi ketika tubuh beradaptasi dan bergantung pada narkoba untuk mencapai kepuasan seksual atau mempertahankan rasa senang dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan berulang kali dapat mengubah keseimbangan neurokimia otak, terutama yang berkaitan dengan dopamin, serotonin, dan norepinefrin, neurotransmitter yang mengatur rasa penghargaan, suasana hati, dan hasrat. Ketergantungan fisik. Dengan penggunaan berulang, tubuh memerlukan dosis lebih tinggi atau konsumsi lebih sering untuk mencapai tingkat gairah yang sama. Tanpa narkoba, pengguna sering merasa tidak puas secara seksual dan sulit mencapai kepuasan dalam hubungan tanpa zat. Gejala putus zat. Penghentian penggunaan dapat memicu gejala putus zat seperti mudah marah, cemas, sulit tidur, kelelahan, atau penurunan libido. Gejala yang tidak nyaman ini sering mendorong pengguna untuk kembali menggunakan narkoba demi mengurangi ketidaknyamanan dan mendapatkan kembali kenikmatan seksual. Risiko terhadap kesehatan fisik. Chemsex sering melibatkan aktivitas seksual berkepanjangan dan kadang tanpa perlindungan, sehingga meningkatkan risiko infeksi menular seksual, IMS, termasuk HIV. Penggunaan jangka panjang juga berdampak pada sistem kardiovaskular, sistem saraf, serta kesehatan secara umum. 2. Kecanduan psikologis terhadap Chemsex. Selain faktor biologis, kecanduan Chemsex juga erat terkait dengan emosi, kesehatan mental, dan perilaku. Ketergantungan psikologis muncul ketika individu menghubungkan penggunaan narkoba dengan kelegaan, identitas, dan makna hidup. Melarikan diri dari stres dan beban mental. Banyak partisipan menggunakan Chemsex untuk menghindari kecemasan, depresi, kesepian, atau stres yang belum terselesaikan. Narkoba berfungsi sebagai pelarian sementara yang membuat rasa sakit emosional lebih mudah diabaikan, meski hanya sesaat. Ketagihan pada pengalaman seksual yang intens. Euforia yang dihasilkan narkoba dapat membuat hubungan seksual tanpa zat rasa tidak memuaskan. Beberapa pengguna menjadi kecanduan pada puncak kenikmatan yang diberikan Chemsex, dan terus mencarinya untuk mempertahankan perasaan kepuasan seksual yang maksimal. Pencarian makna dan afirmasi diri. Bagi individu yang berjuang dengan stigma atau kesulitan menerima diri, Chemsex dapat menjadi sarana untuk menegaskan identitas seksual. Dalam lingkungan ini, mereka merasa diterima dan diinginkan, sehingga mendapatkan validasi psikologis yang lebih dalam. Siklus penguatan. Ketika otak mulai mengaitkan Chemsex dengan kenikmatan dan penerimaan, perilaku ini dapat menjadi pola yang terus memperkuat dirinya sendiri. Pengguna terdorong untuk kembali, meskipun mereka sadar akan risiko dan konsekuensi negatifnya. 3. Dimensi sosial dan budaya dari kecanduan Chemsex. Kecanduan Chemsex bukan hanya masalah pribadi atau medis,
melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Fenomena dalam komunitas tertentu. Chemsex sering diamati di kalangan pria yang berhubungan seks dengan pria, MSM, di mana praktik ini bisa menjadi sarana koneksi, pemberdayaan, atau rasa memiliki. Namun, chemsex tidak terbatas pada satu komunitas saja dan dapat terjadi di berbagai konteks sosial. Stigma dan marginalisasi. Stigma sosial serta penolakan terkait seksualitas menjadi faktor pendorong yang signifikan. Bagi banyak orang, chemsex menawarkan ruang aman yang bebas dari penilaian, tempat mereka bisa mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan eksklusi. Dampak terhadap hubungan. Walaupun chemsex dapat menciptakan koneksi yang intens dalam jangka pendek, praktik ini juga dapat merusak hubungan jangka panjang. Keintiman yang sementara seringkali diikuti oleh rasa kosong, kesepian, atau keterasingan. 4. Arah dukungan dan penelitian di masa depan. Penanganan kecanduan chemsex memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup faktor fisik, psikologis, sekaligus konteks sosial. Perawatan dan terapi harus menargetkan ketergantungan fisik serta kebutuhan psikologis. Dukungan psikologis perlu menyediakan mekanisme coping yang lebih sehat untuk mengatasi stres dan kesepian. Strategi harm reduction, seperti edukasi tentang penggunaan narkoba yang lebih aman dan pencegahan IMS, sangat penting. Penelitian masa depan harus mencakup beragam orientasi seksual dan identitas gender guna memahami fenomena ini secara lebih luas. Pada akhirnya, kecanduan chemsex bukan hanya isu kesehatan, melainkan juga terkait dengan identitas, keintiman, dan rasa memiliki. Oleh karena itu, respon yang efektif perlu melampaui aspek medis, dengan menekankan empati, pemahaman, serta inklusi sosial. 5. Tren chemsex, gambaran di Thailand dan dunia. Chemsex, aktivitas seksual yang difasilitasi oleh zat psikoaktif, sedang meningkat di Thailand maupun di seluruh dunia, terutama di kalangan MSM, men who have sex with men, dan komunitas transgender. Fenomena ini bukan hanya soal kenikmatan yang lebih tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan mental, dinamika sosial, serta norma budaya. 1. Statistik dan penelitian utama. UNAIDS, 2023. Di beberapa kota besar dunia, lebih dari 25% MSM pernah terlibat dalam chemsex. Di sejumlah negara, prevalensi HIV pada kelompok ini mencapai 22 kali lebih tinggi dibandingkan populasi umum. WHO menyoroti chemsex sebagai salah satu pendorong utama risiko penularan HIV dan hepatitis C, HCV. WHO. Penggunaan metamfetamin, meth, dan GHB dalam konteks chemsex meningkatkan risiko HIV dan HCV hingga 3-5 kali lipat dibandingkan hubungan seksual tanpa narkoba. ECDC, 2022. Di Eropa Barat dan Tengah, sebagian besar kasus penularan HIV baru pada MSM dikaitkan dengan chemsex, dengan titik panas di London, Berlin, dan Madrid. CDC, 2020. MSM yang menggunakan metamfetamin saat berhubungan seksual menunjukkan prevalensi HIV jauh lebih tinggi. Di antara MSM dengan HIV, sekitar 42% melaporkan pernah terlibat chemsex. Upchom, 2021. Di Asia Tenggara, chemsex menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya angka HIV pada MSM, dengan Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi wilayah perhatian utama. Asia Pasifik HIV Update, 2022. Prevalensi HIV pada MSM di Thailand diperkirakan sekitar 9-11. Lebih dari 30% pria yang menggunakan zat untuk seks melaporkan penggunaan kondom yang tidak konsisten. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa chemsex merupakan isu kesehatan masyarakat dengan pola yang jelas di tingkat regional dan risiko yang konsisten. Hal ini membingkai percakapan menuju respons praktis, menggabungkan harm reduction, dukungan kesehatan mental, dan layanan bebas stigma, yang akan dibahas lebih lanjut. 2. Tren chemsex, gambaran di Thailand dan dunia. Chemsex semakin terlihat di Thailand dan di seluruh dunia, khususnya di kalangan MSM dan transgender. Fenomena ini bukan hanya terkait dengan kenikmatan seksual, tetapi juga mencerminkan tekanan sosial, kesehatan mental, serta norma budaya. Asia Tenggara, C. Thailand. Pertumbuhan jelas terlihat di Bangkok, Pattaya, dan Chiang Mai, terutama di kalangan MSM dan transgender. Zat yang sering digunakan termasuk metamfetamin, sabu, MDMA, GHB, ketamin, dan heroin. UNAIDS, 2022, memperkirakan prevalensi HIV di kalangan MSM Thailand sekitar 9-11, jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum, dengan chemsex menjadi salah satu faktor pendorong.
Vietnam. Pesta Chemses di kalangan MSM dan remaja semakin meluas, dengan sabu, ketamin, dan MDMA sebagai zat yang dominan. Studi di Ho Chi Minh City melaporkan lebih dari 28% partisipan Chemses tidak selalu menggunakan kondom. Kamboja. Sabu, yang sebelumnya umum di masyarakat luas, kini semakin terkait dengan Chemses di Phnom Penh. UNAIDS mencatat prevalensi HIV pada MSM sekitar 14%. Filipina. Penggunaan sabu dan GHB dilaporkan di kalangan MSM. Stigma sosial dan agama membatasi akses layanan kesehatan, sehingga menghambat pencegahan HIV. Asia. Cina. Chemses terjadi di Beijing dan Shanghai di kalangan MSM, dengan sabu, GHB, ketamin, dan kokain sebagai zat utama. Beberapa kasus melibatkan kombinasi heroin dan stimulan, speed balling, yang diidentifikasi WHO sebagai pola risiko tinggi. Studi 2021 di Beijing menunjukkan sekitar 30% pria yang terlibat Chemses terdeteksi positif HIV. Hong Kong dan Taiwan. Chemses di kalangan MSM dikaitkan dengan tingginya prevalensi HIV, sekitar 25-30, terutama pada pengguna GHB dan ketamin. Singapura. Meski hukum ketat, Chemses tetap terjadi melalui jaringan daring dan lingkungan pribadi, dengan sabu dan GHB sebagai zat dominan. Jepang dan Korea Selatan. Laporan mencatat penggunaan sabu dan MDMA di kalangan MSM, sering terhubung dengan budaya klub dan pesta pribadi. Timur Tengah. Israel. Di Tel Aviv, Chemses pada MSM sering melibatkan sabu, GHB, dan ketamin. Studi lokal menunjukkan banyak MSM dengan HIV memiliki riwayat Chemses. Lebanon. Komunitas LGBTQ di Beirut, meski menghadapi stigma berat, melaporkan Chemses di kalangan MSM dan transgender, dengan sabu dan MDMA sering digunakan. Negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman. Laporan tidak resmi menyebut adanya Chemses bawah tanah di kalangan MSM dan pekerja migran, terutama dengan sabu dan GHB. Iran. LSM melaporkan penggunaan sabu yang meluas di kalangan pemuda, sebagian terkait dengan Chemses di jaringan MSM. Eropa. Inggris. London adalah salah satu pusat Chemses Eropa di kalangan MSM, dengan sabu, GHB, dan mepedrone sebagai zat dominan. Studi menunjukkan partisipan memiliki risiko HIV hingga 5 kali lebih tinggi dibanding non-partisipan. Jerman dan Belanda. Budaya klub dan pesta seks menjaga tingginya visibilitas Chemses, dengan sabu, MDMA, dan kokain sering dilaporkan. Eropa Timur. Laporan dari Warsawa dan Budapest menunjukkan adanya Chemses di kalangan MSM, meskipun data mendalam masih terbatas. Amerika Utara. Amerika Serikat. New York, Los Angeles, dan San Francisco melaporkan Chemses di kalangan MSM dengan sabu, GHB, dan kokain. CDC, 2020, mencatat 42% MSM dengan HIV memiliki riwayat Chemses. Kanada, Toronto dan Vancouver melaporkan meningkatnya penggunaan sabu dan MDMA pada MSM, dengan risiko kesehatan seksual yang lebih tinggi. Amerika Utara. Amerika Serikat. New York, Los Angeles, dan San Francisco melaporkan Chemses di kalangan MSM dengan sabu, GHB, dan kokain. CDC, 2020, mencatat 42% MSM dengan HIV memiliki riwayat Chemses. Kanada. Toronto dan Vancouver melaporkan meningkatnya penggunaan sabu dan MDMA pada MSM, dengan risiko kesehatan seksual yang lebih tinggi. Amerika Selatan. Brasil. Festival besar dan pesta sering melibatkan Chemses di kalangan MSM, dengan kokain, MDMA, dan sabu sebagai zat utama. UNAIDS melaporkan prevalensi HIV pada remaja MSM melebihi 18%. Argentina. Adegan pesta seks di kalangan MSM sering melibatkan MDMA, kokain, dan GHB. Australia Oceania. Australia. Sydney dan Melbourne melaporkan Chemses berkelanjutan di kalangan MSM, dengan sabu dan GHB paling sering digunakan. Laporan Kesehatan Nasional menunjukkan banyak MSM dengan HIV di kota besar memiliki riwayat Chemses. Selandia Baru. Pesta pribadi di kalangan MSM melaporkan penggunaan sabu dan MDMA. Afrika. Afrika Selatan. Johannesburg dan Cape Town melaporkan Chemses di kalangan MSM, dengan sabu dan mandra sering disebutkan. Nigeria dan Kenya.
Laporan meningkat tentang penggunaan stimulan dan GHB di kalangan MSM, meskipun data masih terbatas. Kesimpulan, Chemsex bukan fenomena yang terbatas di beberapa negara saja, tetapi berkembang menjadi subkultur global. Data WHO dan UNAIDS menunjukkan tingkat HIV, HCV, dan IMS lainnya pada partisipan Chemsex jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata populasi umum. Faktor utama pendorongnya termasuk pencarian kenikmatan seksual yang lebih intens, kesepian dan stres, budaya pesta, serta akses lebih mudah ke narkoba melalui jaringan daring dan acara pribadi. Gambaran ini menjadi dasar untuk bagian berikutnya yang akan menelaah dampak fisik, psikologis, dan sosial secara lebih mendalam serta strategi harm reduction yang praktis. 3. Faktor pendorong meningkatnya Chemsex di Thailand dan dunia. Penyebaran Chemsex tidak dapat ditelusuri pada satu penyebab tunggal. Fenomena ini lahir dari dimensi yang saling terkait, hasrat pribadi, tekanan kesehatan mental, subkultur pesta, serta akses yang semakin mudah terhadap narkoba. Dilihat secara global, faktor-faktor ini saling berhubungan meski kondisi sosial, ekonomi, dan budaya berbeda. 1. Hasrat seksual yang lebih intens. Chemsex dipandang sebagai cara untuk mencapai pengalaman melampaui biasa. Zat seperti sabu, MDMA, dan GHB menstimulasi sistem saraf, meningkatkan libido, dan memperpanjang aktivitas seksual. Asia Tenggara, misalnya Thailand dan Vietnam, beberapa partisipan melaporkan merasa lebih tahan lama. Eropa, terutama London dan Berlin dalam subkultur tertentu, Chemsex dianggap sebagai norma baru. 2. Melarikan diri dari stres dan tekanan psikologis. Bagi banyak orang, Chemsex berfungsi sebagai pelepasan sementara dari stres, kesepian, dan isolasi perkotaan. Bangkok, laporan mencatat partisipasi untuk mengurangi tekanan kerja dan kehidupan kota. Amerika Utara, digambarkan luas sebagai ruang untuk meredam kesepian dalam lingkungan urban yang kompetitif. Timur Tengah, beberapa partisipan menggunakan Chemsex untuk menghadapi tekanan keluarga dan agama yang menolak identitas seksual mereka. 3. Penerimaan sosial dan ruang aman. Chemsex dipersepsikan sebagai tempat perlindungan bagi komunitas LGBTQ untuk mengeksplorasi identitas dan hasrat tanpa penilaian. Asia Tenggara, MSM sering melihat Chemsex pribadi sebagai ruang aman tersembunyi. Eropa, beberapa acara berfungsi sebagai pusat komunitas di mana MSM membangun jaringan dan keintiman. Timur Tengah, pertemuan bawah tanah menjadi salah satu sedikit ruang untuk ekspresi seksual. 4. Akses lebih mudah terhadap narkoba. Jaringan daring dan pasar gelap memudahkan akses narkoba. Asia Tenggara, misalnya Thailand dan Malaysia, akses terhadap sabu dan ketamin melalui lingkaran daring sering dilaporkan. Eropa dan Amerika Utara, saluran pasar gelap memfasilitasi pembelian kokain dan MDMA. Afrika, misalnya Afrika Selatan dan Nigeria, penyelundupan kokain dan heroin menambah kombinasi berisiko tinggi. 5. Kesenjangan layanan kesehatan dan stigma. Stigma membuat orang enggan mencari layanan kesehatan seksual, tes HIV, atau dukungan harm reduction. Thailand, banyak individu LGBTQ menghindari tes HIV karena takut diskriminasi. Amerika Utara, meski ada PrEP dan klinik, stigma yang diantisipasi masih mencegah sebagian orang mengakses layanan. Timur Tengah, sanksi hukum dan sosial membuat akses layanan berisiko atau hampir mustahil. 6. Pengaruh teman sebaya dan subkultur khusus. Lingkaran yang sudah ada dapat menarik orang baru, menjadikan partisipasi sebagai bentuk masuk sosial. Bangkok, sering dimulai dengan undangan dari teman dekat. Eropa, Chemsex berkembang menjadi subkultur yang diakui dengan anggota yang terus bertambah. Amerika Utara, pesta pribadi besar yang menggabungkan narkoba dan seks memperkuat praktik ini dalam kehidupan malam urban. 7. Budaya pesta dan kehidupan malam. Kota besar menghubungkan kehidupan klub dengan Chemsex. London dan Berlin, MDMA dan sabu terbuka terkait dengan acara seksual di beberapa lingkaran. New York dan San Francisco, jaringan pesta dihubungkan dengan klaster penularan HIV di kalangan MSM. Asia Timur, Taipei dan Tokyo, pertemuan lebih sering diadakan di ruang pribadi daripada ruang publik. 8. Tekanan ekonomi dan beban hidup. Di beberapa wilayah, partisipasi mencerminkan tekanan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Asia Tenggara, generasi muda menggambarkan Chemsex sebagai pelarian dari kecemasan pekerjaan dan pendapatan. Timur Tengah, ketidakpastian ekonomi ditambah dengan pembatasan sosial mendorong sebagian orang ke adegan bawah tanah. Afrika, kemiskinan dan keterbatasan peluang memperkuat siklus ketergantungan narkoba di komunitas tertentu. Keseluruhan faktor ini membentuk jaringan yang erat.
Orang tidak hanya mencari kenikmatan lebih intens, tetapi juga berusaha mengatasi beban psikologis, ekonomi, dan sosial. Pada saat yang sama, lemahnya sistem dukungan dan stigma membuat solusi semakin sulit dijangkau. Kesamaan faktor di berbagai wilayah menunjukkan bahwa chemsex bukan fenomena kecil, melainkan cermin dari kebutuhan manusia, kerentanan, dan tekanan modern. Bagaimana perasaan kalian setelah episode hari ini? Kita sudah melihat lebih jelas mengapa chemsex menjadi perhatian yang semakin besar, faktor-faktor yang mendorong peningkatannya di berbagai belahan dunia, serta beberapa masalah tak terduga yang bisa muncul. Di episode berikutnya, kita akan menyelami dampak nyata dari chemsex, baik pada kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun kehidupan komunitas kita. Ini memang topik yang serius, tapi juga tentang kepedulian, empati, dan langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil bersama. Sebelum berpisah, jangan lupa follow atau subscribe dan tekan lonceng di Van de Haichol supaya kalian tidak ketinggalan update berikutnya. Dukungan kalian membantu podcast ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan percakapan seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sawas Dekro.